Dari Sa'id bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat yang diriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri akan menganiaya, dan aku mengharamkan berbuat aniaya di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mohonkanlah petunjuk padaku. Pastilah kalian aku beri petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonkanlah makan kepadaku, pastilah kalian semua aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mohonkanlah kepadaku pakaian, pastilah kalian semua aku beri pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat kesalahan pada malam hari dan siang hari, sedangkan aku mengampuni segala dosa. Oleh karena itu, maka mohon ampunkanlah kepadaku, pasti kalian semua akan aku ampuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak dapat membahayakan aku. Maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan membahayakan aku. Demikian pula kalian semua tidak dapat memberikan kemanfaatan padaku. Maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga yang paling akhir dari kalangan manusia dan jin semuanya mempunyai hati seorang yang paling takwa di antara kalian, maka hal ini tidak akan menambah sedikit pun pada keagungan kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga yang paling akhir dari kalangan manusia dan jin semuanya mempunyai hati seorang yang paling jahat di antara kalian semua, maka hal ini tidak akan mengurangi sedikit pun pada keagungan kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga yang paling akhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap seseorang meminta sesuatu kepadaku dan masing-masing aku berikan permintaannya, maka hal ini tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya bagaikan mengurangi jarum bila dimasukkan dalam laut. Wahai hamba-hambaku, hanya saja semua itu adalah amal perbuatan kalian sendiri. Aku menghitungnya untuk kalian, lalu aku memberikan balasannya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Sa'id berkata, Abu Idris ketika menceritakan hadis ini dengan keadaan berlutut, hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasan hadis ini yaitu kami juga meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, dan ia berkata tidak ada sebuah hadis pun bagi ahli Syam yang lebih mulia dari hadis ini. Ini merupakan hadis agung dan mulia. Ini termasuk hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intisari hadis ini yang pertama yaitu buruknya kezaliman dan sesungguhnya semua makhluk hidup itu butuh pada Allah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak mudarat untuk urusan agama dan dunia mereka. Sesungguhnya Allah senang hambanya memohon dan meminta ampunan kepadanya. Yang ketiga, kerajaan Allah tidak bertambah lantaran ketaatan yang dilakukan oleh makhluk dan tidak berkurang lantaran kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk. Yang keempat, sesungguhnya gudang Allah tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Yang kelima, sesungguhnya kebaikan yang menimpa seseorang
hamba berasal dari anugerah Allah, sedangkan keburukan yang menimpa berasal dari dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Yang keenam, hadis ini mencakup kaidah yang agung dalam pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, etikanya, dan lain sebagainya. Demikian pembacaan hadis agung kali ini, sangat indah ya faedahnya. Semoga memberikan kemanfaatan khususnya bagi saya sendiri dan juga rekan-rekan sekalian. Sekian pembacaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.